Silakan duduk. Shalom. Lagi shalom. Ada sukacita di malam hari ini, amin. Mari lambaikan tangan yang bersukacita pada malam hari ini. Amin. Kita semua orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang tinggal dalam Kristus adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita. Amin. Seperti yang saya bilang tadi pagi, bahwa sukacita orang Kristen itu, saudara, sukacita orang yang lahir baru dalam Tuhan itu beda dengan sukacitanya orang dunia. Iya kan? Sukacitanya orang dunia itu tertawa sesaat. Tertawa hanya tertawa, tapi bukan tertawa yang benar-benar lepas. Sukacita dunia itu bisa lewat opera Van Java, nonton, bisa lewat segala macam acara-acara lawa, itu nonton itu bisa ketawa. Tetapi sukacita yang abadi itu bukan berasal dari dunia entertain. Sukacita yang abadi itu berasal dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Malam hari ini saya bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagi saya setiap hari, setiap saat adalah kesempatan. Amin. Ada lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Riffnya apa? Benar Mexi? Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Banyak orang itu suka pelintirin yang oh Tuhan itu. Saya tidak tahu, saya tidak ngerti kenapa. Tetapi selama kita masih hidup, masih dapat kesempatan, mari menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Soalnya orang sebelah kiri kanannya katakan, selama masih hidup, senangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, di malam hari ini juga saya mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada jemaat, seluruh jemaat GCI Menara Harapan Indah. Dari pagi juga saya sudah katakan dari keluarga Gembala, Bapak Gembala sekarang lagi di Manado untuk satu tugas pelayanan, lagi di Manado. Terima kasih buat keluarga Gembala Sidang, seluruh majelis gereja, dan seluruh jemaat yang sudah menerima saya, menyambut saya dari sejak tahun lalu, dari 1,5 tahun yang lalu. Saya bisa berada di sini, bisa melayani di tempat ini, suatu sukacita tersendiri bagi saya. Karena bisa melayani Tuhan di tempat ini itu, si hari ini bilang sesuatu banget. Iya kan? Mengapa saudara? Karena Tuhan perkenankan saya bisa ada di sini. Saya bersyukur banget, makanya saya sampai di hari ini, saya bisa katakan mungkin ini adalah pelayanan terakhir saya, tapi saya berharap ini bukan pelayanan terakhir saya. Saya berharap masih akan ke depan, masih akan datang lagi ke sini walaupun sudah berstatus sebagai tamu, bukan lagi sebagai staff. Tapi saya ke depannya nanti saya berharap saya masih bisa diterima. Amin. Jadi jangan bilang pelayanan terakhir, tapi terakhir jadi staff maksudnya. Mungkin ada orang yang bertanya, "Oh, kenapa itu Pak Marfo itu kenapa dia itu?" Jadi saudara, saya sudah sharing ke beberapa orang, khususnya orang-orang dekat dengan saya, dan juga pada minggu pertama bulan Juli kemarin, di mana saya bilang waktu itu, saya harus menggenapi dan melaksanakan tugas panggilan saya. Apa tugas panggilan saya? Alkitab katakan itu, di dalam Alkitab itu ada 5 jawatan. Ada 5 jawatan, ada nabi, rasul, penginjil, gembala, dan guru. Setiap orang ini terpanggil dalam 5 jawatan ini. Saya berada dalam 3 jawatan paling pertama, nabi, rasul, dan penginjil ini. Jadi jawatan saya berbeda dengan jawatan khususnya dengan misalnya Pak Gembala di tempat sini. Kalau gembala, dia punya pelayanan menetap di suatu tempat dan terus menggembalakan jemaat sampai Tuhan datang. Tapi dalam jawatan saya, panggilan hidup saya melayani itu menginjil kemana-mana sebagai seorang misionaris. Jadi di suatu tempat, Tuhan bawa saya ke suatu tempat, itu pun datang ke tempat itu bukan karena, oh saya pengen di situ karena ada Pak Sadrak, oh saya pengen di situ karena ada Om Edi sama Tentara ini, orang Nado sama-sama, enggak. Saya ke situ karena Tuhan bawa ke suatu tempat, habis itu saat saya berada di situ, saya tinggal tunggu-tunggu, Tuhan bilang sama saya, "Marvel, your time is ready. Waktu kamu sudah selesai dan kamu sekarang go lagi." Itu bermula semua dari Surabaya. Dari Surabaya Tuhan bawa saya ke Jakarta, dari ke Jakarta sekarang ke Bekasi Harapan Indah. Dan setelah ini tidak tahu akan kemana. Memang di Bandung itu adalah home base-nya kita. Bandung itu seperti yang Pak Gembala sudah bilang waktu minggu pertama, di Bandung itu adalah home base-nya kita. Dari home base-nya kita itu sentralnya penginjilan, baru kita diutus kemana-mana. Jadi menjalankan tugas panggilan saya sebagai misionaris.
Jiwa saya dari kecil, saya sisipkan kesaksian saya di Warta Jemaat. Kalau saudara bisa baca nanti di rumah, itu sebuah kesaksian, curahan hati saya. Saya katakan di situ ialah bagaimana saya menggenapi visi saya, panggilan saya, suatu gelora dalam hidup saya. Saya memang pingin untuk melayani menetap di satu tempat. Saya pingin bisa menetap di satu tempat, punya rumah besar, punya gereja besar, punya jemaat banyak. Itu pingin. Tapi masalahnya panggilan saya, jiwa saya itu berbeda. Panggilan saya itu adalah seorang penginjil, adalah seorang misionaris yang tidak bisa menetap di satu tempat. Selalu saya hanya Tuhan bilang, Marvel ke sini. Tiba-tiba Tuhan suruh, Marvel selesai, kamu sekarang ke sini. Marvel selesai, kamu sekarang ke sini. Tinggal gitu. Terus ngapain Kak? Ke situ. Ya sampaikan pesan Tuhan. Profet. Sampaikan pesan Tuhan, dapat dari Tuhan, sampaikan pesan Tuhan, entah mau bawa sampaikan fisika atau bawa apika, itu masuk dalam situ. Sampai akhirnya tugas selesai di situ dan tiba-tiba go lagi ke tempat yang seperti Abraham, tidak tahu di mana. Tapi ikut aja dengan Tuhan. Ikut Tuhan itu tidak perlu mengerti. Ikut Tuhan cuma cukup taat. Yang setuju katakan amin. Ikut Tuhan, saudara, kalau saudara mau mengerti ikut Tuhan, itu sampai saudara hidup 2 kali, sampai saudara reinkarnasi lagi, itu saudara akan bisa mengerti Tuhan. Gambaran saya itu kalau orang ngerti Tuhan itu seperti, Tuhan itu seperti air laut. Dan otak kita ini, itu seperti sebuah gelas kecil ini. Tidak ada orang yang bisa memasukkan seluruh air laut ke dalam satu wadah kecil seperti ini. Karena air laut bukan untuk ditampung. Air laut untuk diselami. Amin. Seperti itu juga dengan Tuhan. Tuhan itu bukan untuk diketahui dengan pengetahuan kita. Bukan untuk dimasukkan dalam satu gelas kecil yang bernama otak kita. Tuhan itu untuk dialami. Untuk di-experience bersama dengan Tuhan. Orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang teguh adalah orang Kristen yang mengalami Tuhan. Bukan yang mengetahui tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Alkitab bilang kan, orang kaya janganlah bermegah karena kekayaannya. Janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang pandai bermegah karena kepandaiannya. Tetapi siapa mau bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan, bahwa ia mengenal Tuhan. Itu kita bilang. Jadi kalau kita mau bermegah, mari bermegah. Kita sudah mengalami Tuhan seberapa dalam. Kita sudah mengalami Tuhan seberapa banyak. Saat Tuhan datang nanti, Tuhan mencari orang Kristen tipe mempelai. Amin. Sekali lagi saya katakan, saat Tuhan datang nanti, Tuhan mencari orang Kristen tipe mempelai. Amin. Saudara mungkin berkata, Marvel, apa ini mempelai? Mungkin saudara udah pernah dengar di tempat lain atau khotbah-khotbah di mana bicara soal mempelai. Tapi saudara, yang saya dapatkan dari Tuhan, Tuhan bilang sama saya, menjelang akhir zaman dan pada akhir zaman juga, Tuhan mencari orang Kristen yang punya karakter seorang mempelai. Iya kan? Di kitab Wahyu bilang kan, pengantin pria itu akan menjemput mempelai. Pengantin wanitanya itu dijemput. Bicara mempelai, sama seperti teman saya itu, namanya Bernard. Itu di GSJ di Arab itu. Itu namanya mempelai. Mempelai itu berarti orang yang udah siap nikah, iya kan? Nah mungkin mempelai itu orang yang baru tadi didoakan, tiba-tiba masuk kelas sekolah minggu, habis masuk kelas sekolah minggu selesai ibadah dia langsung ngomong, Pak Pendeta, saya minggu depan mau nikah, datang ya. Nggak ada. Orang mempelai itu adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah mengalami akil balik. Begitu juga dengan Tuhan. Pada akhir sama nanti Tuhan mencari orang Kristen yang punya tipe mempelai. Yang sudah dewasa dan sudah siap untuk bersanding dengan Tuhan di sorga. Amin. Apa maksudnya? Malam hari ini saya akan bahas. Saat saya bertanya sama Tuhan, Tuhan mau apa dengan jemaat Gesia Immanuel Harapan Indah jam 6 sore? Saya tanya, Tuhan mau apa? Tuhan ngomong sama saya masih bergumul, Tuhan, apakah ini Tuhan? Saya masih bergumul terus. Apakah ini Tuhan? Dan Tuhan bilang sama saya, Marvel sampaikan. Apa Tuhan? Tuhan mau menciptakan nyanyian dalam hidup kita. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan mau menciptakan nyanyian dalam hidup saya. Apa maksudnya menciptakan nyanyian dalam hidup saya? Saudara, saya cuma mau katakan, hidup kita ini adalah alat musik di tangannya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hidup kita ini adalah instrumen di tangan Tuhan.
Hidup kita ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Hidup kita ini kalau tidak bisa memainkan fungsinya, tidak bisa memainkan tugasnya sebagai alat musiknya Tuhan, sebagai instrumennya Tuhan, hidup kita sia-sia. Hidup kita sia-sia. Kita hanya sekedar lahir, sekolah, dewasa, sukses, nikah, punya anak, mati, selesai. Tidak pernah mencapai satu destiny, tidak pernah mencapai satu tujuan dalam hidup. Tuhan bilang sama saya, Marvel, saya mau jemaatku di akhir zaman ini, aku mau menciptakan nyanyian dalam hidup mereka. Apa maksudnya dengan nyanyian? Tadi saya bilang kebenaran yang pertama ialah hidup kita ini adalah alat musik di tangan Tuhan. Apa maksudnya? Hidup kita ini mari kita berserah kepada Tuhan dan kita katakan, Lord, use me. Tuhan, pakai aku. Fulfill your will in my life. Penuhi kehendak-Mu, keinginan-Mu di dalam hidupku. Maka Tuhan akan memainkan hidup kita. Menggunakan hidup kita sebagai alat musik yang akan berdenting dan berdentang dan berbunyi sesuai dengan keinginannya Tuhan. Ini keyboard ini tadi Randy sama Jojo itu mainkan. Itu kalau mereka di rumah itu kan mainkan terserah mereka main kayak gimana. Itu bahkan mama papanya mereka bisa larang, jangan main itu. Enggak. Orang kalau udah pegang alat musik, itu ikut aja hatinya mau main apa, mau main lagu apa, itu ikut aja hatinya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mau menggunakan hidup kita sesuai keinginannya Tuhan. Makanya kenapa penting sekali buat orang Kristen, lihat lagi Alkitab dan baca di situ bahwa Tuhan menyuruh kita untuk mengikut Tuhan, bukan mengatur Tuhan. Betul? Banyak orang Kristen saudara itu mengatur Tuhan, bukan mengikut Tuhan. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya, menyangkal diri, baru mengikut aku. Tuhan memanggil kita itu untuk mengikut Tuhan, bukan untuk mengatur Tuhan. Apa maksudnya mengikut Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, itu yang terjadi dalam hidup kita, bukan maunya kita. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wih, saya kalau khotbah suaraku bagus. Itu haters di sebelah itu. Itu benar. Pokoknya apa yang Tuhan inginkan dengan hidup kita, itu yang harus terjadi dengan hidup kita. Jadi jangan kita mengatur Tuhan. Mengatur Tuhan, apa maksudnya mengatur Tuhan, saudara? Yang harusnya kita berdoa tanya Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Seperti saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Tuhan bilang sama saya, Marvel, sampaikan Injil. Marvel, pergi ke sana. Marvel, sampaikan pesan ke orang ini, ke ini. Itu ikut Tuhan. Bedanya kalau mengatur Tuhan, Marvel, pergi ke sana. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan, janganlah saya ke sana. Lebih baik itu saya ke situ, Tuhan. Karena ke situ Tuhan lebih gini. Saudara kalau mau mengatur Tuhan, ingatlah akan Lot. Saudara ingat Lot? Saudara ingat Lot kan? Lot itu keponakannya Abraham. Nah, anak sekolah minggu kemarin ikut CCA ini, nggak ada. Lot itu keponakan Abraham. Tuhan udah bilang untuk pergi ke suatu tempat yang Tuhan udah pilih buat mereka. Tetapi Lot bilang enggak. Aku mau ke sana aja. Sebab di lembah Yordan sana itu banyak, sumber airnya itu banyak dan kelihatannya emang sedap dipandang mata. Lot mengatur Tuhan. Dan hasilnya apa? Lot menemui kebinasaan pada pilihannya sendiri. Malam hari ini pastikan hidup kita jangan kita mengatur Tuhan, tapi mari kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan tidak pernah salah. Karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah salah. Itu juga katakan amin. Kita buka sama-sama dalam Mazmur pasal 30. Mazmur pasal yang ke-30 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Kita buka Alkitab kita atau kita pencet Alkitab kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12 sampai yang ke-13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ayat 13. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri.
Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Tuhan bilang sama saya, Marvo, aku mau menciptakan nyanyian dalam jemaatku pada akhir zaman ini. Sekarang bagaimana cara kita menyanyi bagi Tuhan? Bagaimana cara Tuhan menciptakan nyanyian dalam hidup kita? Hal yang pertama, dari dua kebenaran. Hal yang pertama saya dapati, saudara, cara Tuhan menciptakan kebenaran dalam hidup kita. Cara Tuhan menciptakan nyanyian dalam hidup kita yang pertama ialah melalui keadaan hidup sehari-hari. Amin. Katakan sama-sama, keadaan hidup sehari-hari. Melalui keadaan hidup sehari-hari, Tuhan mau menciptakan nyanyian, nada-nada indah dalam hidup kita. Maksudnya apa? Tadi pagi saya katakan, saudara, berhati-hatilah selalu dengan apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan setiap hari. Karena apa yang engkau lihat, dengar, dan rasakan setiap hari, itu akan mempengaruhi bentuk nyanyianmu kepada Tuhan, bentuk penyembahanmu kepada Tuhan. Apa yang engkau lihat hari-hari ini? Apa yang engkau dengar hari-hari ini? Nyanyian seperti apa? Musik seperti apa? Saya katakan tadi pagi, musik itu, saudara, di saat-saat ini, musik itu memegang peranan besar dan peranan yang sangat penting dalam hidup manusia. Coba lihat, manusia, dari bangun tidur, kebanyakan manusia apa? Putar lagu di HP MP3. Habis itu makan. Pas sarapan, tidak ada teman sarapan, putar lagu. Pas ke kantor atau mau kemana-mana dengan mobil, tidak ada orang punya mobil, terus ada tape, terus tape-nya diam terus. Dia pasti putar lagu, walaupun lagunya sama. Dia pasti putar lagu. Itu tidak ada orang yang pasang, yang ada mobil, ada tape, terus tidak pasang lagu. Semua manusia itu pasti kalau naik mobil, pasti bawaannya pengen putar lagu. Apalagi kalau saudara ke Manado, itu saudara itu motor bebek yang biasa itu sampai dipasangin speaker di depan sini, di dashboard motor, di jok motor, sampai di bagian dekat poli itu ada speakernya. Iya kan? Itu ada speakernya. Gunanya buat apa? Saya tanya sama teman saya, itu gunanya buat apa? Ya Pak, supaya sambil jalan bisa dengar lagu. Wih, keren. Jadi kemana-mana itu manusia bawaan itu pingin dengar lagu, pingin dengar musik. Apa maksudnya saya bilang seperti ini? Apa maksudnya saya katakan musik itu memegang peranan penting, memegang peranan besar dalam hidup manusia? Karena apa, saudara? Karena apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar setiap hari, itu akan mempengaruhi alam bawah sadar Anda. Itu akan mempengaruhi roh Anda. Itu akan mempengaruhi pembawaan Anda setiap hari. Bedakan antara orang yang suka dengar lagu rohani, kayak lagu-lagu rohani kayak tadi lah. I am yours now forever. Apalah terus. Bedakan orang yang suka dengar lagu rohani sama orang yang suka dengar lagu-lagu sekuler, lagu-lagu duniawi. Itu bawaannya itu pasti beda sehari-hari, betul enggak? Itu orangnya pasti beda. Dan satu hal yang paling pokok, orang kalau dengar lagu sekuler, orang kalau dengar lagu duniawi, saya bisa jamin engkau akan mengalami kesulitan saat engkau masuk dalam penyembahan. Betul atau betul? Saat engkau banyak dengar lagu-lagu duniawi, bukan lagu-lagu rohani, engkau akan banyak mengalami kesulitan saat engkau akan masuk dalam penyembahan. Makanya kenapa selalu saya bilang, saudara, latihlah, kasih makanlah telingamu, rohmu, alam bawah sadarmu ini dengan hal-hal yang berbau rohani. Salah satunya dengan musik rohani. Saudara tahu, saya punya Instagram, Line, Facebook. Pas beberapa hari lalu saya buka Instagram saya, Line saya, itu tiba-tiba entah kenapa layar semua itu teman-teman saya, kan biasa teman-teman di Nado itu teman-teman sekuler semua. Hampir semuanya itu statusnya itu Rick Chester Bennington, you are my faith, you are my big, I am your big fan. Itu semua Rick Chester Bennington. Itu kenapa saya bilang? Karena teman-teman saya itu saking cintanya dari masa SMA itu Linkin Park itu top waktu saya masih SMA. Dan lagu 6 itu top-topnya itu waktu kami masa SMA. Teman-teman saya itu pecinta berat Linkin Park. Dan soulnya mereka itu beda. Saat diajak ibadah, tidak bisa stabil. Tapi orang yang dengar lagu rohani, bawaannya setiap hari damai, tenang, dan penuh sukacita. Amin.
Walaupun hadapi masalah, dia akan teguh hadapi masalah. Walaupun hadapi pergumulan, dia akan tahu, dia akan tetap tenang. Sebab dia tahu, ku tenang sebab kau Allahku. Orang dunia hadapi masalah semua langsung pingin lari dari kenyataan, lari dari masalah. Akhirnya semuanya sampai sini. Tapi orang yang tenang, orang yang tinggal dalam Tuhan, orang yang terbiasa dalam hadirat Tuhan, dia akan tahu, aku tenang sebab Tuhan ada bersama dengan saya. Amin. Jadi melalui keadaan hidup sehari-hari, Tuhan mau menciptakan nyanyian dalam hidup kita. Apa tujuannya? Tuhan menciptakan nyanyian dalam hidup kita untuk kita pakai memuji, menyembah Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan, apa tujuannya Tuhan mau menciptakan nyanyian dalam hidup kita? Tuhan mau menciptakan nyanyian dalam hidup kita karena Tuhan mau kita pakai itu untuk memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, kenapa harus memuji, menyembah Tuhan? Tidak bisa kayak yang lain. Kenapa setiap kali saya pergi ke gereja yang alirannya profetik, apostolik, serta ke sini pun masih bicara soal penyembahan, masih bicara soal lagu, masih bicara soal pujian. Emangnya tidak bisakah masalah yang lain bicara soal pujian, penyembahan? Saudara, satu hal saya mau katakan. Di surga, kerjaan kita hanyalah memuji, menyembah. Di surga, kerjaan kita hanya memuji, menyembah. Saya sudah sharing ke beberapa orang waktu lalu saat saya dapatkan perkenanan dari Tuhan. Saat saya dapatkan perkenanan dari Tuhan untuk saya pergi ke surga. Saat saya sementara berdoa dengan istri dan mesbah keluarga kami, sementara berdoa tiba-tiba saya bisa melihat, tiba-tiba saya merasa roh saya bisa terangkat. Wah, ini tutup mata loh. Roh saya terangkat, tiba-tiba udah mulai naik terus. Saya bisa, lah itu tubuh saya. Naik terus, lah itu rumah saya. Naik terus, lah itu lingkungan tempat tinggal saya. Saya bisa lihat waktu itu. Dan tiba-tiba sampai satu tingkatan tertentu, saya bisa lihat itu di alam roh, itu tempat yang benar-benar bersinar, cerah, berkilau, tapi tidak silau. Surga istimewanya gitu. Itu bersinar banget, berkilau banget, tapi tidak silau. Itulah surga. Tuhan bawa saya pada hari itu ke surga dan neraka. Tapi Tuhan bawa saya panjang itu di neraka. Di surga Tuhan hanya bawa saya sampai di depan tempat orang-orang yang baru pass away, yang baru meninggal, ngantri. Di situ saya sambil jalan, lihat situ kan. Tuhan bawa saya ke situ. Saya bisa melihat ada sekumpulan orang lagi ngantri. Sepertinya mereka ngantri itu sesuai dengan urutan matinya mereka. Sambil saya jalan-jalan, lihat. Tapi saya dengan Tuhan, saya jalan sendiri. Saya jalan dengan Tuhan di sebelah saya. Dan saya bisa melihat ada satu orang, ibu-ibu. Dia itu adalah tim doa saya waktu di Surabaya. Jadi waktu saya main di Surabaya, saya punya tim doa. Salah satu tim doanya, ini ibu ini, dia orang Chinese. Saya panggil dia dengan sebutan si Ellen. Si Ellen ini, dia benar-benar orang yang benar-benar tim doa buat saya, penopang dalam saya pelayanan, pernah kasih rumah ke saya. Dia benar-benar tim doa buat saya. Tapi dia akhirnya Tuhan panggil dia berpulang ke rumah Bapa. Dan saya bisa lihat dia di situ berpakaian jubah putih, bersih, berkilauan. Terus saya langsung sapa dia gini, halo si Ellen. Dia cuma lihat gini kamu. Lihat aku, tatapan matanya dingin, senyumnya juga enak banget. Gimana sih senyuman yang enak banget, ya kayak gitulah pokoknya. Punya senyuman yang teduh, yang adem banget senyumannya, dia cuma senyum aja. Aku tegur lagi, halo si Ellen. Dia senyum aja lagi ke aku. Aku bilang, loh Tuhan, kok dia, kenapa dia seperti tidak kenal saya Tuhan? Ini kalau di Surabaya, aku mentornya Tuhan. Dia tim doaku. Kenapa dia tidak kenal saya selama di sini? Pas aku tegur, dia cuma liatin aku aja kayak tidak kenal. Itu Tuhan bilang sama saya, Marvel, di surga tidak ada saling kenal. Di surga tidak ada saling kenal. Karena di surga tidak ada kasih filial, persahabatan, tidak ada kasih storge sesama anggota keluarga, apalagi kasih eros terhadap lawan jenis. Di surga hanya ada kasih agape yang dari Tuhan dan tertuju ke Tuhan lagi, dipakai untuk memuji, menyembah Tuhan. Tuhan bilang itu sama saya, oh ternyata Tuhan di surga tidak ada saling kenal. Iya, saya mikir-mikir, iya betul juga ya Tuhan, tidak ada saling kenal. Saya bisa pikir bagaimana kalau di surga itu bisa saling kenal semua orang. Misalnya saya suatu saat, pada waktunya Tuhan, semua visi saya selesai, pekerjaan rohani saya selesai, saya berpulang ke surga, istri saya Vivi juga berpulang ke surga, dan kita ketemu yang di surga. Halo Vivi, udah lama gak ketemu, aku kangen sama kamu.
Iya kan? Ini misalnya kalau di surga saling kenal. Aduh, aku udah lama gak ketemu kamu, ayo kita pelukan. Sambil pelukan tiba-tiba, ya biasa kan anak muda kan, dulu kan waktu masih SMA kan pacaran. Tiba-tiba mantan saya datang, halo Marvel. Kan lucu nanti kan di surga kan? Bisa ribut nanti di surga itu. Lah kamu siapa? Aku yang lebih dulu kenal dia. Rusak langsung di surga. Iya kan? Makanya kan di Alkitab ada yang ahli Taurat sama orang Farisi tanya itu ke Yesus. Yesus, ini perempuan ini dia punya suami 7. Dengan suami pertama dia nikah, berumah tangga, tiba-tiba suaminya mati. Dia nikah lagi, terus mati lagi, dia nikah lagi, mati lagi, nikah lagi, mati lagi, sampai 7 suami. Di surga nanti siapa suaminya? Tuhan bilang kan waktu itu, di surga itu tidak ada kawin mengawinkan. Iya kan? Karena di surga orang hidup seperti malaikat di surga. Apa artinya? Memuji, menyembah Tuhan. Jadi mulai sekarang terapkan dalam mindset kita, di surga tidak ada pemikiran, tidak ada orang-orang yang saling mengenal. Oke, sekarang Vivi masih istri saya dan tetap akan jadi istri saya selama di bumi. Karena kalau saya pakai masih itu berarti akan ada berarti. Vivi adalah istri saya satu kali untuk selama-lamanya, dan saya adalah suaminya juga yang sah dan satu-satunya. Iya kan? Tapi di surga nanti kita berdua tidak akan saling kenal. Karena di surga nanti hanya ada kasih agape dari Tuhan dan tertuju lagi ke Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Inilah kenapa saya bilang di surga kerjaan kita hanya memuji menyembah Tuhan. Pas habis lewat barisan itu tiba-tiba saya lihat lagi, habis orang-orang ngantri, di depan itu ada lambayan-lambayan rumput-rumput, tapi bukan rumput-rumput yang kayak di depan gereja itu, saya lihat enggak. Maksudnya rumput-rumput yang kayak kalau saudara lihat di kalender-kalender itu yang bagus-bagus, rumput-rumputnya melambai-lambai. Itu saya lihat di surga itu ada di ujung jalan sebelah sana. Tapi saya tidak ke sana, saya cuma di tempat orang-orang lagi ngantri itu. Dia melambai-lambai gini, terus di sebelahnya ada satu aliran air. Saya tidak tahu itu ada apa di sana. Saya tidak pergi ke situ. Ada aliran air kayak sungai. Sudah, saya cuma lihat waktu itu. Akhirnya saya sharing ke teman tim doa saya. Tim saya bilang gini. Saya dapat perkenanan dari Tuhan. Saya lihat dalam doa saya gini. Saya cerita kayak tadi. Terus dia bilang gini ke saya. Waduh, kita berdua. Waktu itu saya dapat kemarin, waktu saya doa, itu beda lagi dengan kamu. Saya ada satu tempat yang di sebelah sana ada orang ngantri. Tapi saya berada di satu tempat yang ada rumput-rumputnya, lagi gini-gini rumput-rumputnya. Terus sebelahnya itu ada satu aliran air. Terus dia bilang gini sama saya, tapi tahu enggak Paul? Lambayan-lambayan rumput tadi itu menghasilkan instrumen. Itu menghasilkan bunyi, menghasilkan melodi, menghasilkan musik. Lah untuk apa bunyi-bunyi kayak gitu dari rumput? Itu menghasilkan melodi, menghasilkan instrumen, menghasilkan musik untuk Tuhan yang ada di sorga. Air sungai tadi, riakan-riakannya itu, setiap riakan keluar melodi, setiap riakan keluar musik, setiap riakan keluar instrumen. Seperti itu nyanyian-nyanyian di sorga saat ini. Itu yang saya lihat dan teman saya lihat dan kita bersharing, bertukar saling sharing tentang penglihatan kita. Saya menangkap, mengapa itulah alasan kuat, alasan utama mengapa Tuhan merindukan saya dan saudara berada di surga nanti. Karena Tuhan mau kita datang untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Mengapa Tuhan katakan dalam Yohanes 4, Allah mencari penyembah-penyembah benar yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan mencari orang-orang yang akan datang kepada Tuhan, berkumpul dengan Tuhan di sorga, memuji menyembah Tuhan bersama-sama dalam roh dan kebenaran. Makanya kenapa saudara saya bilang pada malam hari ini, terbiasalah untuk memuji menyembah Tuhan. Terbiasalah untuk hidup dalam nyanyian-nyanyian rohani setiap hari. Paulus bilang, berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Nyanyian rohani, saudara-saudara mau percaya apa enggak, tapi saya alami. Orang tidak perlu khotbah, tidak perlu ada orang pendeta mau khotbah, cukup dia memuji menyembah aja, dia cukup menyanyi aja dengan sepenuh hati dia menyembah Tuhan, sakit penyakitnya bisa sembuh loh. Permasalahannya bisa selesai tiba-tiba loh. Utang-utangnya bisa tiba-tiba terbayar loh. Bukan pendeta yang bayar. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa cukupkan semuanya terbayar. Masalahnya Tuhan bisa selesaikan.
Jalan yang tadinya buntu, yang udah nggak bisa, nggak tahu ngapa-ngapain lagi. Saat dia memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba ada jalan baru Tuhan bukakan. Itu kuasa pujian penyembahan. Makanya sadarilah kuasa pujian penyembahan ini. Kalau saudara yang mencari Alkitab, Yosua, tembok Yeriko runtuh cuma karena sorak-sorai. Laut Teberau terbuka karena ada puji-pujian, karena ada sorak-sorai. Terbukalah laut Teberau. Apalagi dengan puji. Daud berperang. Pasukan perangnya Daud, bagian depannya itu bukan pembawa senjata, pembawa parang. Dulu tidak ada parang. Dulu itu tombak, pedang. Dulu Daud itu pasukan perang itu bukan orang-orang yang bawa senjata, enggak. Daud itu pasukan perang yang paling depan itu adalah orang-orang apa? Pembawa alat musik. Lah saudara memikir logika dari mana? Ini orang ini mau perang apa mau konser? Iya kan, mau berperang melawan suku Bani Moab, datang berperang, cukup. Tapi bawa sangkakala, bawa trompet, bawa kecapi. Apa maksudnya? Saudara lihat di Alkitab, Daud selalu berperang. Pasukan perang itu paling depan itu ada pembawa alat musik. Karena apa? Daud menyadari benar, kuasa pujian penyembahan sanggup meruntuhkan tembok-tembok. Amin. Kuasa pujian penyembahan sanggup mengalahkan setiap musuh dalam hidupnya. Lah lihat. Anjingkah aku, maka kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Daud cuma bilang apa? Tuhan yang melepaskan aku dari sangkar singa dan beruang adalah Tuhan yang akan melepaskan aku dari engkau. Pada hari ini juga aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, dan dagingmu akan diberikan kepada burung-burung di udara. Dia bisa hadapi Goliat yang seperti itu. Karena dia tahu siapa yang ada bersama dengannya. Dia tahu bahwa saat dia bersama dengan Tuhan dalam pujian penyembahan, saat dia tinggal dalam hadirat Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Amin. Selalu ada kemenangan di mana ada puji-pujian. Selalu ada kemenangan di mana ada penyembahan. Makanya malam ini saudara, sebelum saya masuk dalam poin yang kedua, apa masalah hidupmu? Sebentar selesai firman, sebentar selesai doa, selesai khotbah, saya undang saudara sebentar, buka hatimu, buka pemikiranmu, 5 menit atau bahkan 10 menit kita akan menyembah Tuhan, dan saudara akan melihat terobosan terjadi dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan menciptakan nyanyian-nyanyian dalam hidup kita. Yang kedua ialah melalui pergumulan dan masalah yang berat. Amin. Katakan sama-sama, pergumulan dan masalah yang berat. Lah, kok kamu ngomongnya gak enak banget ya. Coba cuma sampai di pergumulan sama masalah doang. Gak usah pakai beratnya. Emangnya harus pakai berat? Iya saudara. Saya mau katakan, semakin jika kita peka, semakin kita tertekan, semakin indah nyanyian dalam hidup kita. Jika kita peka, apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, semua tidak ada yang kebetulan. Tuhan rancangkan semuanya demi membentuk nyanyian-nyanyian di dalam hidup kita. Mungkin saudara pada hari ini saudara masih berada nyanyian yang sedih. Saudara lagi banyak masalah, lagi terpuruk banget. Mungkin saja pada saat itu terjadi, pada saat ini terjadi. Tapi sadarilah, saat saudara tetap berserah sama Tuhan, berjalan dalam pimpinannya Tuhan, saudara akan melihat hasil dari doa-doa saudara, hasil dari air mata saudara akan membentuk nyanyian-nyanyian yang indah, melodi yang indah tentang hidupmu yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Lah kita dipanggil diberkati untuk memberkati kan? Saya punya masalah yang seperti ini dan tiba-tiba saya menang, dan saya akan memenangkan lagi orang yang punya masalah seperti saya pada dulunya. Saudara mengalami satu masalah apa? Ayo berjuang itu bersama dengan Tuhan. Saat saudara menang, yakin percayalah saudara akan memenangkan satu orang yang masalahnya sama seperti saudara alami waktu dulu. Saudara bergumul dengan apa hari-hari ini? Yakinilah pada malam ini, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau sementara membentuk nyanyian yang indah dalam hidupku. Saudara kau tahu lagu It Is Well With My Soul? It is well with my soul. Dalam bahasa Indonesia, selamatlah jiwaku. Saya waktu dalam penyembahan, sementara menyembah, tiba-tiba Tuhan bawa saya masuk dalam lagu itu.
Itu kalau di Manado, itu kalau nyanyi lagu Selamatlah Jiwaku, itu saya rasa udah nyanyi, udah yang penting udah nyanyi aja. Tapi saat udah di Jakarta, Tuhan bawa saya dalam pergerakan seperti ini. Tuhan suruh saya, Marvel, nyanyikan lagu It Is Well With My Soul ini. Tiba-tiba saya nyanyi. Sementara saya nyanyi, tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, Marvel, kamu pelajari dan kamu lihat behind the story dari lagu It Is Well With My Soul ini. Saya penasaran, apa ya? Akhirnya saya buka tape saya dan saya lihat behind the story, It Is Well With My Soul. Saudara tahu It Is Well With My Soul ini terjadi dan ditulis pada saat kapan? It Is Well With My Soul ini, saudara, lagu yang ditulis oleh penulisnya saat penulisnya sementara berada dalam titik terendah dalam hidupnya, sementara berada dalam titik terburuk dalam hidupnya. Penulis ini sementara berada dalam titik yang benar-benar udah buntu banget, gak bisa tertolong lagi dalam hidupnya. Dan penulisnya menyanyikan lagu ini, menulis lagu ini, dan tiba-tiba saudara lihat, udah dari ratusan tahun yang lalu, lagu itu masih mempunyai karisma sampai malam hari. Betul? Saya ceritakan singkat, saudara. Saya ceritakan singkat kisah lagunya. Ini dia sebenarnya bukan penulis lagu. Dia hanya ada orang biasa dan pengusaha yang besar. Dia pengusaha besar. Dan dia ditugaskan oleh kantornya, kamu akan pergi ke tempat yang sana, ke negara yang sana. Pada hari ini, pada hari yang sudah ditentukan. Nah sudah, dia sudah beli tiket, si bapak ini dan seisi keluarganya, istrinya dan ketiga atau keempat orang anaknya. Dia sudah beli tiket semuanya, utuh semuanya, udah siap untuk berangkat pada hari H. Nah sudah, tiba-tiba H-1 tiba-tiba dari kantornya nelpon, Pak, nanti besok jadi Anda berangkat. Jadi tiket yang sudah dibeli, biarkan saja istri Anda dan anak-anak Anda yang berangkat lebih dulu. Tapi Anda akan menunda keberangkatan Anda pada H+1. Wah, jadi waduh, tiket sudah dibeli, jadi yang berangkat lebih dulu ini istri sama anak-anak saya. Udahlah, tidak mengapa. Saudara bisa lihat di sini, Tuhan mengatur hidup Anda sedemikian rupa. Bahkan saya harus katakan sorry dengan kasarnya. Sorry, tapi memang itu yang terjadi. Bahkan Tuhan tidak peduli tentang perasaan saudara. Yang penting visi Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Yang sudah katakan amin. Bahkan Tuhan tidak peduli dengan apa yang akan engkau alami. Yang Tuhan tahu ialah engkau adalah bejanaku dan engkau harus menggenapi visiku dalam hidupmu. Yaitu hamba Tuhan. Paulus katakan tidak ada bejana yang bilang sama penjunannya, jangan bentuk saya di bagian situ, saya tidak mau. Bentuk saya bulat. Tidak ada. Semua bejana itu masuk dalam putar-putar itu, saya tidak tahu apa namanya. Itu langsung jadi bejana. Dibakar, itu diproses. Nah sudah, lanjut. Pas istri sama anak-anaknya berangkat lebih dulu, tiba-tiba pada hari yang sama dia mendengar kabar dari televisi, berita yang mengatakan kapal, dulu kan belum ada kan pesawat terbang yang canggih-canggih seperti sekarang. Tiba-tiba dia mendengar kabar dari televisi, kapal yang ditumpangi oleh istrinya sama anak-anaknya hancur diterjang ombak di tengah laut. Hancur diterjang ombak. Dan tidak ada penumpang yang selamat. Semuanya tewas seketika dalam kecelakaan tersebut. Si bapak ini cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau? Dan saya sudah setia sama engkau. Saya sudah berdoa sama engkau. Saya sudah setia terhadap engkau. Saya sudah rajin mengikuti engkau. Tapi sekarang, apa yang terjadi Tuhan? Dia bergumul, dia berduka, dia bersedih. Dan saudara tahu, di dalam titik keterpurukannya itu, sementara dia bergumul, tiba-tiba dalam kesaksian yang saya baca, tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia, tulis sebuah lagu. Lah, penulisnya langsung bilang, Tuhan, lagi seperti ini Tuhan suruh saya tulis sebuah lagu, saya tidak kuat. Tuhan bilang, bukan kamu yang akan tulis. Kamu gunakan tangan kamu, aku yang akan tuntun kamu tulis lagu. Dan akhirnya dia bisa mulai menulis lagu. When peace like a river attended my soul. Dia mulai tulis lagu terus sampai selesai lagu It Is Well With My Soul. Satu syair yang saya sukai sampai sekarang. Satu syair, satu baitnya tulis gini. Whatever my Lord you have taught me to say, it is well with my soul. Wih,
Saya itu nangis saya dengar kata-katanya itu. Apapun yang saya hadapi, Engkau mengajar aku untuk tetap berkata, jiwaku baik-baik saja. Cara didikan Tuhan untuk membentuk seorang mempelai, untuk membentuk karakter seorang mempelai, itu memang benar-benar tidak main-main. Sudah lihat, hanya untuk menulis sebuah lagu yang berkarisma sepanjang masa, itu harus mengorbankan, dalam tanda kutip ya, mengorbankan satu orang memasuki titik terendah dalam hidupnya, dan tiba-tiba satu lagu maestro, satu lagu legenda bisa tercipta. It is well with my soul. Saudara, apa pergumulanmu hari-hari ini? Yakinilah satu hal, masalahmu tidak akan lebih besar dari Tuhan. Masalahmu tidak akan lebih besar dari Tuhan. Jika engkau menghadapi masalah, katakan sama masalahmu, hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sama yang menyertai Daud, Tuhan yang sama yang menyertai Musa, Tuhan yang sama yang menyertai Daniel, adalah Tuhan yang sama yang akan menyertaiku menghadapi setiap pergumulan hidupku. Dia Tuhan yang mengerti hidupmu. Dia Tuhan yang akan membawa kau dari kemenangan demi kemenangan setiap hari. Amin. Dua kebenaran tadi. Bagaimana cara Tuhan membentuk nyanyian dalam hidup kita? Yang pertama ialah melewat keadaan sehari-hari, apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Yang kedua ialah melalui masalah dalam hidupmu. Melalui masalah dalam hidupmu, engkau akan dapati hidupmu menjadi satu melodi yang indah. Jadi satu kesaksian yang sangat memberkati orang. Ini yang saya maksud kenapa orang Kristen tingkat kesaksiannya. Jangan 10 tahun lalu saya bersyukur sama Tuhan. Pada 10 tahun lalu saya mengalami mujizat. Atau parahnya saya bersyukur saudara, pada 70 tahun lebih yang lalu saat Indonesia merdeka, Tuhan tolong opa. Minimal orang Kristen yang hidup dalam Tuhan, minimal ya, saya ajarkan selalu, sedang saya hidupi dengan teman-teman, orang-orang dekat saya selalu bilang, minimal kesaksian kita, minimal banget, udah paling lama 1 minggu yang lalu. Kalau saudara merasa kesaksian saudara sudah mulai lama, udah lewat 1 minggu, ayo minta lagi sama Tuhan. Tuhan berikan saya kesaksian baru. Kan lucu kan kalau ketemu orang, saya punya kesaksian. Apa? Saya kemarin jatuh dari pohon durian, terus tiba-tiba saya bisa jatuh, tapi kaki duluan dan saya bisa berdiri tegak. Misalnya kayak gitu. Tiba-tiba besok lagi ketemu, saya ada kesaksian. Kenapa? Saya kemarin jatuh dari pohon durian, saat saya tiba-tiba jatuh dengan kaki lebih dulu, saya bisa berdiri tegak. 10 tahun itu kesaksian itu terus. Gak lucu kan? Kan enak kalau ketemu orang, setiap kali ketemu ada kesaksian baru, iya kan? Makanya kenapa apapun yang engkau hadapi, yakini satu hal, Tuhan sementara membuat nyanyian yang indah dalam hidupmu. Amin. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan supaya kita menyelesaikan nyanyian Tuhan dalam hidup kita? Yang harus kita lakukan ialah tinggal dalam Tuhan. Buka sama-sama dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 sebagai ayat terakhir dalam renungan pada malam hari ini. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Yang penting saudara tinggal dalam hadirat Tuhan, saya bisa pastikan saudara pasti berbuah. Saya ulangi sekali lagi. Yang penting saudara tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, saya bisa pastikan saudara hidup berbuah. Amin. Karena gini saudara, kalau saudara tinggal jauh dari hadirat Tuhan, apalagi terlepas dari hadirat Tuhan, coba deh sebentar pulang gereja kan di depan ada pohon tuh, nggak tahu punya siapa. Sudah petikin satu aja, truk daunnya atau dahannya, truk. Habis petikin satu batangnya, batang pohonnya atau dahan pohonnya, bawa ke rumah. Dan saudara bisa lihat. Awalnya pas saudara petik, tidak ada yang terjadi apa-apa dengan daun itu. Pas bawa ke mobil atau ke motor, tidak ada yang terjadi apa-apa dengan daun itu. Pas bawa ke rumah, sebelum mau tidur, lihat lagi daunnya, tidak terjadi apa-apa dengan batang itu. Tapi sudah lihat besok pagi. Besok pagi, daunnya pasti kering dan layu dan mati. Orang yang tinggal jauh dari hadirat Tuhan, bahkan terlepas dari hadirat Tuhan, tidak lebih setia seperti itu. Mungkin sekarang sudah
Mungkin saja saudara lepas dari hadirat Tuhan. Mungkin saudara bilang sama saya, waduh Kak, saya udah lama tidak punya kehidupan doa nih, saya udah tidak punya mesbah doa lagi nih. Tapi saya bisa aman-aman aja. Oke, saudara bisa aman. Tapi sadarilah seperti batang pohon tadi yang masih bisa ada kehidupannya setelah lepas dari pokok pohonnya. Seperti itu juga saudara. Beberapa saat lamanya saudara mungkin masih bisa bertahan. Tapi lama kelamaan engkau akan menemui kelayuan dan kematian rohani dalam hidupmu. Jangan sampai itu terjadi. Biarlah hidup kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan, nyanyian Tuhan, melodi indah dari Tuhan akan terselesaikan dalam hidup kita. Amin. Smith Wigglesworth pernah katakan, great faith is the product of great fight. Iman yang besar adalah hasil dari pertempuran yang besar. Great testimonies are the outcome of the great test. Kesaksian yang besar adalah hasil dari ujian yang besar pula. And great triumphs is the outcome of the great trials. Kemenangan yang besar adalah hasil dari peperangan, dari pencobaan, dari pergumulan yang sangat besar, dari pergumulan yang sangat hebat. Apapun yang engkau hadapi saat ini, yakinilah Tuhan sementara merendah satu hal dalam hidupmu, jika satu saat nanti engkau akan melihat pelangi kasih-Nya terjadi dalam hidupmu. Amin.